Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good day everybody. This is our fifth meeting, and now we still go on to the same topic, English for Business. How will I deal with business English? Bagaimana kita memastikan with English business for business. How will I deal with business English? Bagaimana? One, be a good language student. Bagaimana kita bisa meyakinkan bahasa Inggris kita? Ya, apakah kita bisa atau enggak? Apakah kita tuh active or passive? Jadi kita pilih, tapi kita tentunya mau move on, mau menjadi yang terbaik, mau belajar, mau mulai menyukai. Suka nggak suka udah saya jelasin dari video pertama, kedua, dan ketiga, bahwa pada suatu saat kita bisa tidak menutup kemungkinan. Nothing is impossible when you use English for communication, especially for your boss. Saya bilang begitu. So the point is be a good language student, menjadi mahasiswa yang aktif berbahasa, especially English itself. So makanya saya bilang, ayo dong gabung di English Learning Community. Di situ kita bisa talk each other in English. But sometimes we only 1, 2, and 3. Yuk kita mulai aktif lagi untuk mencari habits in practice English itself. Jadi ayo dong kita cari komunitas yang mensupport kita untuk bisa mempraktekkan bahasa Inggris ini sendiri. Kemudian be a good language student. Oke, yang kedua, 10 ways on how to be a good language student. Jadi dari yang poin pertama itu bagaimana be a good student language, itu ada 10 caranya bagaimana menjadi murid yang pintar berbahasa. 1. Do make sure you have something to record new items of language, notebook, etc. Boleh ya, notebook yang mensupport lah, jadi boleh dicatat. Misalnya sering-sering menulis, misalnya ada tugas dari saya menulis yang ngedumel dikerjain, jadi kita terbiasa dengan kosakatanya. Nanti dari menulis itulah kita akan mengingat. Kalian percaya nggak sih, memang di mana-mana zaman kami kuliah dulu memang so hard gitu ya. Dosen-dosennya luar biasa, dosen-dosen grandpa ya, yang memang kayak oh iya kami dulu diajarin begini, lebih susah lagi dari kalian begini. Jadi ketika disuruh menyalin modul gitu ya, hampir segini, setebel setengah HPS lah ya. Kalau se-HPS mungkin ya nggak mungkin ya, itu tebel banget, tapi kalau setengah HPS atau seperempat HPS deh, satu rim dibagi setengahnya terus dibagi seperempat, kita nulis pakai tulisan tangan. Itu diulang lagi apa yang ada di modul, disuruh nulis lagi. Saya ingat itu setiap mata kuliah structure 1, 2, 3, and 4. Jadi structure itu dari semester 1, semester 2, semester 3 sampai semester 4. Apa tugas akhirnya? Cuma satu, selalu menulis ulang apa yang ada di modul setebal itu. Memang sih diringkas, tapi harus ya minimal saya bilang tadi, dari satu rim dibagi 2 terus dibagi seperempat. Lumayan kan ya, itu nulis tangan, bayangin coba. Iya, jadi itu dengan menulis tangan itu benar-benar mensupport kita untuk terbiasa membaca, melihat gitu ya, mengingat dengan menulis. Begitu maksud dosennya. Yang kedua, don't rely solely on your memory. Jangan sekali-sekali merasa atau sekali lewat lah gitu di memori kita. Jangan dong, ayo diingat apa sih yang tadi dibicarain Miss, coba deh dipraktekin gitu. Atau nanti kalau misalkan susah ketemu Missnya, nggak jarang virtual juga kadang suka ngantuk, boleh deh buka kamusnya gitu ya, buka smartphone-nya, di situ ada bagaimana how to spell it well, itu dicek mana yang nih kosakata yang nggak bisa nih, yang ini nih susah, dibuka, ditulis. Bahkan kalau zaman Miss dulu ya, dibuka kamusnya, kamus gitu ya, kemudian Miss tulis ulang, kemudian diingat gitu. Itu triknya ya, yang mau ngikutin ayo gitu, kita mulai deh gitu, membuat suatu habit itu when we want to
speak English with our self confident. Jadi kayak menumbuhkan percaya diri kita buatkan habit kita. Bagaimana caranya? Dan yang ketiga, do make sure you have access to a dictionary. Nah, ini kamus tetap jadi andalan begitu ya. Kamus tetap jadi apa yang kamus tetap jadi referensi ya, jadi tetap jadi teman lah ya. Ada dulu zaman kami mahasiswa ada, tapi bukan zaman kami sih, zaman dosen kami. Kamus dia dipanggil sama temannya itu kamus berjalan, tapi luar biasa perjuangannya, nggak hanya semata-mata langsung hafal, enggak, ditempel semua pocket biar diingat itu dari mana, bangun tidur tengok kiri kanan itu semuanya pocket. Bagaimana misalkan nggak dikatakan kamus berjalan ya, melihat perjuangan dia untuk menjadi seorang menghafal kosakata terbanyak di dalam bahasa Inggris itu sendiri. Kemudian, don't miss the opportunity to pick up new words and check their meaning. Nah, ini yang lewatkan kesempatan kita untuk mendapatkan kata-kata baru, kemudian dicek dan apa artinya. Nah, ini tadi gunanya kamus ya. Gunanya kamus Cambridge tadi, and how to spell it. Ini rajin-rajin lah kayak gini. Pasti bisa Anda menumbuhkan kepercayaan diri Anda untuk practice English itu sendiri. Kemudian, don't go over this lesson, make a note of anything you don't understand, ready to ask your teacher and the next lesson. Jangan lupa catat yang mana nggak paham. Begitu diulang itu akan jadi kebiasaan. Bahwa satu, the next day ya, di kemudian harinya, later gitu ya, later on, saat saya harus saya harus menggunakan bahasa Inggris ini sebagai alat komunikasi. Nah, itu jadi mulai sekarang harus ditanamkan habit itu, apalagi jurusannya digital marketing, jadi harus berurusan dengan orang-orang luar gitu ya, orang-orang dari another country yang pastinya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasionalnya, bahasa untuk komunikasinya gitu. Don't be afraid to ask your teacher to go over things or experiencing again. It's an opportunity to make sure everything is clear before moving on. Kemudian ini jangan takut tanya-tanya, kita discuss, kan saya bilang kayak mana kita discuss gitu, do you have any question. Ini sebenarnya ketika kita mulai aktif bertanya dan kita seperti ada feedback di antara kita akan menjadi seseorang yang sangat aktif sekali dan excited untuk practice begitu ya. Kurang lebih begitu, pasti ada kemauan untuk kita mempraktekkan bahasa Inggris itu sendiri. Kemudian 7, do watch TV in English if you have to change. Jadi kalau ada kesempatan, tontonlah TV dalam bahasa Inggris tanpa teks. Ini besar ininya, pengaruhnya ya, pengaruh belajar otodidak itu bisa dari sini, dan bisa menjadi seorang yang ahli, bahkan hanya belajar dari menonton bahasa Inggris tanpa teks, menonton TV di dalam bahasa Inggris itu tanpa teks ya, tonton film kan banyak film bahasa Inggris, tonton tanpa teks, terbiasa kita. Nah, itu tadi saya tetap building the habit, membangun kebiasaan. Kemudian yang 8, don't feel that you have to understand everything. Dan merasa kamu sudah ngerti semuanya, relax and enjoy the experience. If you can get a good overview of the composition of TV program, that might be enough. Then as is number 6, as your teacher the next lesson. Ini ya sama aja, merasa takut, don't feel that you have understand everything, dan merasa kamu tuh mengerti semua ya. Itu santai-santai aja, relax, enjoy, satu-satu sedikit-sedikit. Minimal kita membiasakan lah ya, sedikit-sedikit, kan lama-lama menjadi bukit gitu. Sama kayak vocabulary, sedikit-sedikit menghafal 10, nanti lama-lama banyak jadi 100 gitu. Kemudian 9, do write a learner diary of your lines after each day's experience will not only give you a lovely record of your course, but it also an interesting and personal way to make a record of your learning. This can be useful for language reskilling, and sharing with teacher and our classmates. Do write learner diary, jadi kayak ada seperti menulis diary ya. You learn after each day experience, not give you as a lovely record of your course. Jadi itu seperti suka ngerekam gitu ya. Kamu tadi